Tenaga kontrak ibarat sihir di tengah pilkada saat situasi pandemi COVID-19. Ya, akhir-akhir ini di sejumlah tempat kerja, warung kopi, di rumah, di media, dan dunia maya, dan dimanapun, tenaga kontrak seakan kita tersihir perbincangannya. Mantra sihir lewat janji manis kala kondisi sedang sekarat membuai pencari kerja di pemerintahan daerah Mamuju yang disebut tenaga kontrak. Dalam 6 bulan terakhir, tenaga kontrak upah tak kunjung dibayarkan. Meski napas telah ditenggorokan, namun tetap saja menunggu belas kasihan untuk menyadarkan sang penyihir bahwa situasi akan segera berakhir. Sementara jelang juri time 9 Desember, memang suasana pilkada meski damai dan kondusif, tetapi perbincangan upah tenaga kontrak yang belum terbayarkan mengusik para pencari suara. Ya, tenaga kontrak memang penting diperhitungkan. Kurang lebih 6.000 pegawai tenaga kontrak di daerah juga punya hak pilih suara. Merasa diperlukan, terkadang muncul rasa ego. Ibarat itulah sehingga permainan sihir berbalik arah. Situasi yang genting dan merasa diperhitungkan saat ini, tenaga kontrak bisa saja pasang badan, tetap menunggu janji yang tak kunjung tiba, atau sebaliknya bom waktu datang kala sihir telah usai. Melihat upah yang sangat rendah, siapapun mungkin tak akan tergoda menjadi tenaga kontrak, apalagi jika upah gaji selalu mengalami keterlambatan pembayaran. Namun kenyataannya, kurang lebih 6.000 jiwa masih tercatat menjadi tenaga kontrak di daerah Mamuju. Kesimpulannya, jika gaji tenaga kontrak yang tidak menjanjikan, lalu mengapa harus diminati dan tetap bertahan meski gaji sering lambat dibayarkan? Melihat upah yang sangat rendah, siapapun mungkin tak akan tergoda menjadi tenaga kontrak, apalagi jika upah gaji selalu mengalami keterlambatan pembayaran. Namun kenyataannya, kurang lebih 6.000 jiwa masih tercatat menjadi pegawai tenaga kontrak di pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju. Kesimpulannya, jika gaji tenaga kontrak yang tidak menjanjikan, lalu mengapa harus diminati dan tetap bertahan meski gaji sering lambat dibayarkan? Melihat situasi ini, harusnya pemerintah daerah hadir melihat situasi sedari dulu. Membuka dan menyediakan lapangan kerja, itu wajib dilakukan. Apalagi data setiap tahunnya, sarjana-sarjana di daerah sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Angka kemiskinan juga terus bertambah. Di manakah keberpihakan pemerintah daerah terhadap nasib warganya? Riuh receh perbincangan pegawai tidak tetap dan pegawai tenaga kontrak daerah Kabupaten Mamuju semakin mempertegas bahwa kondisi keuangan daerah sedang di level merah atau mungkin mengalami defisit. Mungkinkah pengaruh COVID-19? Atau ada kebijakan yang keliru oleh pemerintah daerah mengelola keuangan daerah? Mungkin saja, tetapi jika kita meneropong pembangunan landscape atau menara tower yang saat ini pembangunannya dirampungkan pada kondisi pandemik memakan biaya 22 miliar lebih, ini tentu keuangan daerah tidak dalam kondisi level merah. Praduga atau tudingan kini mewarnai perbincangan tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju. Mungkinkah penundaan pembayaran tenaga kontrak karena pengalihan anggaran refocusing COVID-19? Atau peralihan untuk perampungan pembangunan tower? Namanya mungkin, tentu kebenarannya harus diungkap dan yang hanya bisa menjawab adalah pejabat keuangan dan pemerintah daerah serta DPR Kabupaten Mamuju. Apapun kemungkinannya, kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan gaji tenaga kontrak itu mutlak, wajib dan harus dilakukan karena perjanjian pihak ketiga telah disetujui masing-masing pihak. Jika tak kunjung dibayarkan, maka pemerintah daerah Mamuju menggali lubang sendiri. Di tengah upaya tenaga kontrak menanti pembayaran gaji kurang lebih 6 bulan, seorang aktivis perempuan yang saat ini menjabat legislator Provinsi Sulawesi Barat tengah gencar berjuang bersama wakil rakyat di provinsi.
membangun koordinasi dan komunikasi untuk segera mendorong dana bagi hasil provinsi ke Kabupaten Mamuju, apakah tertransfer ke rekening daerah atau belum hingga akhir bulan Desember ini. Suraida memaparkan, dengan dana bagi hasil yang turun di daerah, semoga bagian dari 10 miliar kurang lebih ada yang diperuntukkan untuk pembayaran pihak ketiga atau diperuntukkan untuk pegawai tenaga kontrak daerah Kabupaten Mamuju. Menurut Suraida, hingga saat ini kita menunggu saja bagaimana komitmen daerah untuk memikirkan masyarakatnya. Dan saya sebagai wakil rakyat sudah seharusnya turut andil mendorong anggaran itu karena daerah konstituen pemilihan saya berada di Kabupaten Mamuju, dan itulah bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, terkhusus di Kabupaten Mamuju.